Nah, beberapa gejala yang menunjukkan kondisi ginjal sudah sangat parah dan memerlukan cuci darah. Halo Sobat Sehat, selamat datang di channel Mo Sehat. Mimo akan membahas tentang topik yang cukup penting, yaitu cuci darah atau yang dikenal juga dengan istilah dialisis. Mungkin sahabat sehat pernah mendengar tentang cuci darah tapi belum paham kapan dan mengapa seseorang harus melakukannya. Sahabat sehat pasti penasaran kan? Nah, sebelum Mimo melanjutkan ke videonya, bagi sahabat sehat yang baru datang di channel Mo Sehat, selamat datang ya. Channel ini berisikan tentang Q&A dan informasi seputar kesehatan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat sehat mendapat update terbaru dari channel ini. Nah, cuci darah adalah sebuah proses medis yang bertujuan untuk membersihkan darah dari limbah dan cairan berlebih yang seharusnya dibuang oleh ginjal. Pada orang yang ginjalnya tidak bisa berfungsi dengan baik atau yang disebut gagal ginjal, tubuh tidak mampu membuang zat-zat berbahaya ini secara alami. Akibatnya, limbah tersebut menumpuk dalam darah dan bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius. Nah, ada dua jenis utama cuci darah, yaitu untuk yang pertama, hemodialisis. Darah dialirkan keluar dari tubuh ke dalam mesin yang bertindak seperti ginjal buatan, membersihkan darah sebelum dialirkan kembali ke dalam tubuh. Dan yang kedua, dialisis peritoneal. Proses ini menggunakan cairan khusus yang dimasukkan ke dalam rongga perut untuk menyerap racun dan cairan berlebih. Cairan ini kemudian dikeluarkan setelah beberapa waktu. Nah, seseorang mungkin perlu menjalani cuci darah jika ginjalnya sudah tidak bisa menjalankan fungsi dengan baik. Biasanya ini terjadi ketika seseorang mengalami gagal ginjal stadium akhir, yang berarti fungsi ginjalnya tinggal sekitar 10-15% saja. Beberapa tanda dan kondisi yang menandakan bahwa cuci darah mungkin sudah diperlukan, yaitu untuk yang pertama, gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis berkembang secara perlahan, dan pada tahap awal mungkin tidak menimbulkan gejala. Namun seiringnya berjalannya waktu, ginjal semakin sulit berfungsi. Jika ginjal tidak lagi mampu membuang limbah dan cairan dari darah, maka cuci darah menjadi opsi yang penting. Yang kedua, kadar zat beracun dalam tubuh meningkat. Ginjal yang rusak tidak bisa menyaring darah dengan baik, sehingga zat beracun seperti urea dan kreatinin menumpuk dalam darah. Jika kadarnya sangat tinggi, ini bisa menyebabkan mual, muntah, kelelahan, dan bahkan kebingungan. Cuci darah akan membantu membersihkan zat-zat dari tubuh. Yang ketiga, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Ginjal yang sehat mengatur kadar air dan elektrolit dalam tubuh. Ketika ginjal rusak, tubuh bisa kelebihan cairan, terutama di area paru-paru yang dapat menyebabkan sesak napas. Kadar elektrolit seperti kalium dan natrium bisa tidak seimbang yang berisiko menimbulkan masalah serius seperti detak jantung tidak teratur. Dalam kondisi seperti ini, cuci darah sangat dibutuhkan. Dan yang keempat, gejala gagal ginjal yang parah. Nah, beberapa gejala yang menunjukkan kondisi ginjal sudah sangat parah dan memerlukan cuci darah, yaitu untuk yang pertama, pembengkakan di kaki, pergelangan kaki, atau tangan akibat penumpukan cairan. Yang kedua, sulit bernapas karena kelebihan cairan di paru-paru. Yang ketiga, rasa lelah yang ekstrim, kelemahan, atau kebingungan. Lalu yang keempat, mual atau muntah yang terus-menerus. Dan yang terakhir, gatal-gatal di seluruh tubuh karena penumpukan racun dalam darah. Jika gejala-gejala ini muncul, dokter biasanya akan melakukan tes darah dan urin untuk memastikan fungsi ginjal. Jika ginjal tidak bisa lagi menangani beban kerja, cuci darah menjadi solusi. Apakah cuci darah bersifat sementara? Ada dua situasi di mana seseorang mungkin membutuhkan cuci darah. Untuk yang pertama, cuci darah akut atau sementara. Biasanya dilakukan pada pasien yang mengalami gagal ginjal mendadak atau akut karena penyakit atau cedera tetapi ginjalnya masih bisa pulih setelah perawatan. Dan yang kedua, cuci darah permanen. Jika ginjal seseorang sudah tidak dapat pulih lagi, seperti pada gagal ginjal kronis stadium akhir, maka cuci darah biasanya harus dilakukan secara berkala dan permanen sampai pasien mendapatkan transplantasi ginjal jika memungkinkan.
Nah, bagaimana kehidupan setelah cuci darah? Setelah seseorang memulai cuci darah, mereka perlu menjalani sesi dialisis secara rutin. Untuk hemodialisis, biasanya pasien harus melakukan cuci darah 2-3 kali seminggu. Setiap sesi berlangsung sekitar 4 jam. Meskipun mungkin terdengar berat, cuci darah bisa membantu seseorang menjalani kehidupan yang lebih sehat dengan fungsi ginjal yang terbantu oleh mesin. Nah, penting juga bagi pasien untuk menjaga pola makan dan gaya hidup yang mendukung kesehatan ginjal. Mengurangi konsumsi garam, mengatur asupan protein, dan minum cukup air sangat penting untuk mencegah penumpukan limbah dalam tubuh. Jadi, kesimpulannya cuci darah adalah langkah penting untuk menjaga kualitas hidup bagi orang dengan gagal ginjal. Jika ginjal sudah tidak bisa menjalankan fungsinya secara maksimal, cuci darah akan membantu membersihkan darah dari limbah dan cairan berlebih yang seharusnya dibuang oleh ginjal. Biasanya, dokter akan merekomendasikan cuci darah jika fungsi ginjal sudah sangat menurun dan gejala gagal ginjal mulai muncul. Nah, semoga penjelasan ini membantu sahabat sehat memahami kapan seseorang harus menjalani cuci darah. Jangan lupa selalu konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan rekomendasi terbaik terkait kesehatan ginjal sahabat sehat. Nah, buat sahabat sehat yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau Mimo bahas apa lagi nih? Bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dari Mimo, jika menurut sahabat sehat video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mau sehat, solusi hidup sehat.